Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Kusuma. Oke, dalam video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana pencahayaan itu penting dalam pemotretan atau dalam fotografi, terutama komersial fotografi ataupun fotografi aplikatif. Nah, cahaya memang unsur terpenting dalam fotografi karena ketika tidak ada cahaya atau ketika cahaya itu mati, fotografi tidak akan tercapture dengan jelas ataupun tidak ada gambar yang akan kalian capture. Nah, ada arah-arah cahaya yang memang kalian harus pahami atau teman-teman fotografi yang harus dipahami, yaitu arah sudut cahaya. Bagaimana arah sudut cahaya juga mempengaruhi adanya atau karakter sebuah objek. Yang pertama ada arah 0 derajat, yang kedua ada 45 derajat, yang ketiga ada 90 derajat, yang keempat yaitu 135 derajat, yang kelima 180 derajat, yang keenam yaitu 225 derajat, yang ketujuh yaitu 270 derajat, dan yang kedelapan adalah 315 derajat. Itu semua bisa kalian explore dimanapun kalian memotret, baik itu di rumah ataupun di studio, karena itu menggunakan cahaya artificial light. Nah, cahaya ada dua, yaitu cahaya available light ataupun cahaya artificial light. Cahaya available light adalah cahaya natural yang bersumber dari matahari ataupun penerangan yang memang secara natural. Artificial light yaitu cahaya buatan yang memang kalian konsepkan sehingga membuat sebuah objek atau objek yang kalian akan capture itu pengaturan sebuah cahaya, bagaimana kita bisa mengatur cahaya untuk menghasilkan objek yang tepat. Nah, oke. Di sudut 0 derajat itu memang sudut yang berada di depan objek dan di belakang fotografer. Nah, saya akan menunjukkan karya, yaitu karya yang memang ini analisis sebuah cahaya, yaitu dengan batu bata, gitu ya. Cahaya 0 derajat itu akan menghasilkan sebuah objek yang flat, cahayanya tidak ada shadow yang memang jatuh pada sebuah tekstur pada batu bata. Ini adalah karakter dari 0 derajat, sehingga 0 derajat ini akan bisa menghasilkan sebuah objek yang jelas, tidak ada dimensi ataupun tidak ada tekstur dengan jelas. Nah, selanjutnya adalah 45 derajat. 45 derajat ini adalah sudut yang memang kita geser sedikit ke arah kanan, gitu ya. Nah, kita bisa lihat contoh dari foto tersebut. Sudut 45 derajat bisa kita lihat, yaitu yang dinamakan adalah side light, cahaya samping, tetapi cahaya samping yang memang tidak terlalu samping terhadap objek, tetapi sedikit menyerong dengan objek. Itu adalah sudut 45 derajat. Bagaimana hasil dari sudut 45 derajat terhadap objek? Nah, 45 derajat ini akan sedikit menghasilkan sebuah shadow terhadap objek dan sedikit dimensi akan keluar terhadap objek. Itu adalah karakter dari 45 derajat. Lalu di sudut 90 derajat ini agak geser lagi ke kanan, gitu ya, agak geser lagi ke kanan. Nah, sudut 90 derajat ini akan menghasilkan gelap terang atau dimensi dari sebuah objek ini akan muncul. Nah, ini juga bisa dinyatakan yaitu dengan side light atau cahaya samping, gitu ya. Bagaimana cahaya samping ini atau di sudut 90 derajat ini menghasilkan sebuah karakter objek ini sangat jelas. Tekstur dari sebuah objek ini akan jelas. Biasanya sudut 90 derajat ini bagaimana fotografer memotret sebuah objek seperti manusia, ini akan menghasilkan sebuah tekstur dari objek manusianya. Sepertinya kita akan memotret seorang manusia yang gitu ya, memang hidungnya ingin terlihat mancung. Biasanya cahaya akan ditempatkan di arah sudut 90 derajat atau side light atau cahaya samping, kayak gitu. Ini adalah strategi dari fotografer untuk mengatur sebuah cahaya. Nah, lanjut di 135 derajat. Apa yang dihasilkan di sudut 135 derajat? Sudut 135 derajat akan menghasilkan sebuah rim light dari objek, gitu ya.
Bagaimana cahaya 135 derajat juga bisa dinyatakan bahwa ini adalah cahaya belakang atau backlight. Tetapi memang 135 derajat ini masih terlihat bentuk dari sebuah objek. Ada rim light-nya. Bagaimana rim light itu adalah pemisah antara objek dan background. Nah, ini ya yang harus memang kalian pahami mengenai rim light ini. Nanti apa fungsinya cahaya rim light ini? Nah, nantinya kalian bisa berkolaborasi antara cahaya rim light dan cahaya front light atau cahaya depan di 0 derajat. Sehingga ada garis pemisah antara objek dan background. Oke, lanjut kita di arah 185 derajat. Dengan objek batu bata, ini memang tidak terlihat jelas bentuk batu batanya. Tetapi memang cahaya yang memang bersumber dari 180 derajat, yaitu memang cahaya yang bersumber dari belakang objek dan di depan fotografer. Sehingga apa yang dihasilkan dari objek di 180 derajat ini memang tidak jelas di depannya, tetapi dari belakangnya ini sangat jelas. Garis pemisah antara objek dan background juga sangat jelas sekali dengan garis keseluruhannya. Kalau tadi rim light di 135 derajat hanya sisi dari sebelah kanan. Tetapi ketika ditempatkan di 180 derajat, ini sangat terlihat garis pemisahnya. Selanjutnya adalah 225 derajat, itu hampir sama dengan 135 derajat, hanya berbeda posisi kiri dan kanan. Dan juga 270 itu juga hampir sama dengan 90 derajat. Berbedanya adalah kiri dan kanan. Apa yang membedakan kiri dan kanan? Tentunya beda. Karena setiap objek gitu ya yang kita potret itu kita berbeda. Nantinya kalian bisa memahami ketika memotret objek ini yang pas ini atau yang mood dari si objeknya untuk menghadap ke kiri atau ke kanan. Nah, kalian bisa explore di cahayanya gitu ya. Baik itu 315 derajat juga hampir sama dengan 45 derajat. Nah, apa sih kegunaan kita memahami arah sudut cahaya ini gitu ya. Pertama, yang kalian pahami ketika kalian memotret, kalian pasti akan membawa asisten gitu ya. Ketika mengatur sebuah cahaya, kalian langsung bisa mengarahkan asisten kalian dengan mengarahkan arah sudut. Ya, tidak langsung mengarahkan kiri, sedikit. Mungkin kalian bisa langsung arah sudut 45 derajat. Ketika itu kalian juga harus membriefing sebuah asisten fotografernya agar memahami arah sudut, gitu ya. Itu yang memang menurut saya itu penting untuk kalian pahami arah sudut cahaya itu, karena itu juga bisa menghasilkan sebuah objek yang memang menarik dan karakter sebuah objek akan kalian dapatkan. Nah, ini juga tadi saya tampilkan objek dan diagram bagaimana memotret, kameranya di mana, cahayanya di mana, kalian bisa meletakkan di mana, itu kalian bisa explore, kayak gitu ya. Nah, ini adalah analisis sebuah cahaya, ini juga kalian harus pahami juga untuk memotret produk, memotret model, ataupun memotret lainnya. Terutama adalah komersial fotografi, karena komersial fotografi biasanya menggunakan artificial light atau cahaya buatan. Gitu. Mungkin itu pembahasan dari saya mengenai analisis cahaya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.